warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup? Ya, semoga nanti materi yang kita dapatkan bermanfaat ya. Oke, puji syukur hari ini kita bisa bertemu lagi. Hari ini ada yang tidak hadir. Coba saya absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Milatina. Hadir, Bu. Oke. Usfatun. Hadir, Bu. Terus Diana Oktavia. Hadir, Bu. Arini Kusnasarofa. Hadir, Bu. Harumi. Hadir, Bu. Berarti di sini yang belum ada Risha Falahia sama Kamalia Ulfa ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang suhu dan kalor. Jadi tujuannya agar kita dapat memahami apa itu suhu, alat ukur suhu itu apa, terus kalor itu apa, gitu. Nah, nanti kita kaitkan dengan aktivitas kita sehari-hari, gitu ya. Nah, sebelumnya anak-anak pasti pernah ke tempat yang dingin atau merasa kedinginan ya. Nah, pastikan anak-anak mencoba untuk berusaha agar tubuhnya tetap hangat dengan memakai jaket. Nah, ternyata tubuh kita itu mempunyai sistem untuk mempertahankan kestabilan suhu tubuh. Jadi agar suhunya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Nah, pada pagi hari ini kita akan pelajari tentang hal-hal itu, tentang bagaimana tubuh kita menjaga kestabilan suhu, terus cara mengukur suhu seperti apa, begitu ya. Oh iya, ada lagi. Anak-anak pernah melihat es batu yang awalnya itu dia padat, tapi lama-kelamaan dia akan berubah wujud menjadi air. Nah, itu kenapa? Ada yang bisa jawab? Coba, Arini? Karena ada perubahan suhu, Bu. Iya, benar sekali. Jadi ada perubahan suhu. Jadi es batunya berubah wujud dari wujud padat menjadi cair, gitu. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi tentang suhu dan kalor. Sebentar ya. Sudah terlihat share-nya? Sudah. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang suhu dan kalor. Nah, teman-teman pasti sudah pernah mempelajari apa itu suhu ya. Di SD dulu sudah disampaikan tentang apa itu suhu, bagaimana skala suhu, terus alat ukur suhu itu apa. Nah, ini ada peta konsepnya, jadi kita akan mempelajari tentang suhu yang meliputi alat ukur suhu dan skala suhu. Dan juga kita akan mempelajari tentang kalor.
Nanti kita juga akan belajar tentang pemuaian sebagai efek dari adanya kenaikan suhu. Nah, suhu itu sama dengan panas atau tidak ya? Ya, jadi ini jawabannya. Langsung saja ya. Suhu sama dengan panas atau tidak? Jadi, suhu itu tidak sama dengan panas. Kalau panas itu, dia itu bentuk energi yang bisa berpindah dari objek yang lebih hangat ke objek yang lebih dingin. Nah, sementara suhu itu ukurannya, ukuran atau derajat panas dinginnya suatu benda. Gitu. Jadi, suhu dengan panas itu berbeda. Yang selanjutnya, tentang kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Nah, tadi di awal sudah Ibu sampaikan bahwa tubuh kita itu punya sistem yang dia bisa mengatur kestabilan suhu agar tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Nah, hewan juga sama memiliki sistem tersebut yang disebut termoregulasi. Nah, termoregulasi itu suatu pengatur fisiologis tubuh mengenai keseimbangan antara produksi panas dan kehilangan panas. Jadi tubuh itu tetap bisa mempertahankan suhunya secara konstan. Selanjutnya adalah alat ukur suhu. Sudah tahu semua ya kalau alat ukur suhu itu termometer. Nah, termometer itu alat yang digunakan untuk mengukur suhu sebuah benda. Jadi dia itu bekerja untuk menunjukkan skala atau ukuran panas dinginnya suatu benda dengan angka. Jadi kita kan bisa mengukur suhu. Misal kita bilang suhunya dingin atau suhunya panas seperti itu. Tapi termometer menunjukkan suhu itu dengan skala angka. Itu ada gambarnya. Dan itu ada skala suhu. Jadi ada empat skala, yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, sama Kelvin. Nah, satuan internasionalnya itu Kelvin. Jadi derajat Kelvin. Nah, masih tentang alat ukur suhu. Jadi termometer itu ada bermacam-macam. Yang pertama ada termometer zat cair. Nah, pembuatan termometer zat cair itu didasarkan pada anggapan bahwa benda di alam itu akan bertambah ukurannya jika suhunya naik. Jadi, termometer itu terbuat dari fluida atau zat cair dalamnya ya. Nah, termometer zat cair itu juga yang sering kita lihat seperti yang kita gunakan untuk mengukur suhu badan dan juga termometer yang ada di laboratorium. Yang kedua itu termometer bimetal yang pembuatannya itu didasarkan pada fenomena dua logam yang jenisnya berbeda, lalu dia dilekatkan. Nanti kalau suhunya berubah, maka bimetal akan melengkung dan dia akan menunjukkan skala suhu. Yang ketiga itu termometer kristal cair. Nah, itu di dalamnya itu terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika ada kenaikan suhu. Nah, kristal itu dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu tentang pemuaian. Nah, apa sih itu pemuaian? Pemuaian adalah bertambah besarnya ukuran suatu benda karena adanya kenaikan suhu yang terjadi pada benda tersebut. Nah, karena adanya kenaikan suhu itu, jadi benda mendapat tambahan energi yang berupa kalor
dan dia menyebabkan molekul pada benda tersebut bergerak lebih cepat. Pemuaian itu terjadi pada zat padat, zat cair, dan juga gas. Nah, umumnya pada zat padat itu kalau dia mengalami kenaikan suhu, maka ukurannya itu akan bertambah atau mengembang. Nah, kalau dia suhunya turun atau didinginkan, itu dia akan menyusut atau dia kembali ke bentuk semulanya. Nah, pada zat padat itu, pemuaian yang terjadi yaitu muai panjang, muai lebar atau luas, dan muai volume. Nah, kalau benda padat dipanaskan, dia kan suhunya naik. Nah, pada suhu yang tinggi, atom dan molekul penyusun benda tersebut akan bergetar lebih cepat, sehingga benda tersebut akan memuai ke segala arah. Yang selanjutnya pemuaian pada zat cair dan gas. Jadi seperti yang terjadi pada zat padat, zat cair dan juga gas, dia juga akan memuai ketika dipanaskan. Nah, pemuaian yang terjadi itu muai volume. Adapun pemuaian zat cair itu relatif lebih mudah atau lebih cepat diamati jika dibanding dengan pemuaian zat padat. Begitupun juga dengan gas. Dia akan lebih cepat teramati pemuaiannya dibanding dengan zat cair dan juga zat padat. Yang selanjutnya yaitu kalor dan perpindahannya. Nah, apa sih itu kalor dan bagaimana kalor itu dapat berpindah? Jadi, kalor adalah energi panas yang dia mampu berpindah. Jadi di awal tadi kan sudah Ibu sampaikan tentang panas dan juga suhu. Nah, kalau kalor ini dia adalah energi panas dan dia mampu berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Jadi semua benda itu dapat melepas dan menerima kalor. Dan benda yang memiliki suhu lebih tinggi dari lingkungannya, itu dia akan cenderung melepaskan kalor. Sementara kalau benda itu suhunya lebih rendah dari lingkungannya, dia akan cenderung menyerap kalor. Nah, suhu zat itu akan berubah ketika zat tersebut melepas atau menerima kalor. Jadi itu efek dari adanya perpindahan kalor itu suatu benda suhunya akan berubah atau bahkan pada titik tertentu benda tersebut dapat berubah wujud. Nah, ini ada bagaimana perpindahan kalor itu terjadi. Ada 3. Yang pertama itu konduksi. Konduksi itu perpindahan kalor di mana molekulnya itu tidak ikut berpindah. Contohnya itu ketika kita menyetrika pakaian. Yang kedua itu konveksi, yaitu perpindahan kalor yang terjadi karena adanya perbedaan massa jenis. Nah, kalau konveksi ini dia diikuti oleh perpindahan partikel zatnya. Seperti kalau kita memasak air, itu air yang di dalam panci, air yang dingin itu akan berputar terus. Jadi semua airnya akan ikut menjadi panas ketika kita rebus. Itu karena adanya perbedaan massa jenis. Dan yang terakhir itu ada radiasi, yaitu perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara atau medium. Nah, itu contohnya yaitu sinar matahari atau cahaya matahari, panasnya itu sampai ke kita atau kita rasakan sampai ke bumi, itu kan dia melewati ruang hampa atau tanpa zat perantara. Nah, cukup itu materi yang Ibu sampaikan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada ya? Ya, belum ada. Kita lanjutkan. Ibu akan menampilkan
lembar kerja. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mencari jawaban dari fenomena-fenomena yang Ibu sajikan di lembar kerja. Itu lembar kerjanya. Di sini ada 4 fenomena. Silahkan dibaca. Setelah itu cari informasi sebanyak mungkin, boleh dari internet, dari buku paket atau buku yang lain. Silahkan dijawab dari masing-masing fenomena tersebut dikaitkan dengan teori yang sudah Ibu sampaikan. Dimulai dari sekarang ya. Oke, waktunya habis. Sudah dapat jawabannya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, nanti silahkan menyampaikan jawaban dari fenomena yang Ibu sampaikan tadi melalui lembar kerja. Untuk nomor 1 dan 2, silahkan siapa yang ingin menyampaikan hasilnya. Saya yang mencobanya, Bu. Oke, silahkan Diana. Untuk yang nomor 1 itu kaitannya dengan suhu, karena suhu di rumah Nenek Anissa lebih rendah atau dingin. Lalu selanjutnya untuk yang nomor 2 itu Anissa kedinginan, lalu dia memakai jaket agar suhu tubuh Anissa tetap hangat. Hal itu berkaitan dengan kestabilan suhu tubuh pada manusia. Begitu, Bu. Iya, benar sekali jawaban dari Diana. Selanjutnya yang nomor 3 dan 4, Saya, Arini mungkin. Iya, silakan Arini. untuk yang nomor 3 itu pada malam hari suhunya lebih rendah, jadi benda akan menyusut sehingga jendela kaca berbunyi saat tertiup angin. Pada siang hari suhunya lebih tinggi, jadi jendela akan memuai. Untuk yang nomor 4, es batu berubah wujud karena es batu cenderung menyerap kalor dari air. Oke, benar sekali ya jawaban dari Diana dan juga Arini. Jadi yang nomor 1 itu Anissa merasa kedinginan karena itu kaitannya dengan suhu ya. Teorinya berkaitan dengan suhu, di mana di rumah nenek Anissa itu suhunya lebih rendah. Jadi Anissa merasa kedinginan. Nah, lalu Anissa memakai jaket tebal karena dia merasa kedinginan tadi. Nah, kenapa sih Anissa memakai jaket tebal? Nah, itu Anissa berusaha untuk menjaga suhu tubuhnya agar tetap hangat. Akan tetapi, suhu tubuh kita itu juga di sistem atau ada mekanismenya untuk tetap terjaga agar tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Untuk yang nomor 3, benar yang disampaikan Arini tadi bahwa pada malam hari itu suhunya lebih rendah. Jadi kaca yang terpasang pada jendela itu dia menyusut sehingga kalau tertiup angin dia akan berbunyi. Nah, pada siang hari kaca itu akan memuai, jadi dia terpasang kuat pada kerangka jendela dan ketika tertiup angin dia tidak akan berbunyi seperti itu. Dan yang terakhir, es batu itu dia suhunya yang lebih rendah dari air ya. Nah, jadi es batu itu akan cenderung menyerap kalor dari air sehingga es batu suhunya akan berubah dan bahkan dia berubah wujud dari dari padat menjadi cair. Seperti itu. Sudah benar sekali jawaban dari Diana dan Arini. Informasinya juga sudah tepat, mampu mengaitkan antara fenomena dengan teori yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, karena waktunya sudah habis, pembelajaran kali ini kita cukupkan. Mari kita berdoa, semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih telah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik.
Tetap semangat belajar, dan jangan lupa minggu depan kita tetap mempelajari tentang suhu dan kalor, dan akan ada kegiatan yang lebih menarik. Kita akan mencoba menggunakan termometer untuk mengukur suhu. Tetap belajar ya, dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.